Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano. Video kali ini gue mau sharing nih ke teman-teman nih. Pembahasan yang menurut gue menarik banget. Jangan di skip ya, pantengin terus. Buat teman-teman yang belum subscribe juga subscribe dulu, terus tombol loncengnya dijegugin aja ya. Nah, sebelum gue mulai, gue mau disclaimer dulu nih soalnya nih. Soalnya ini agak-agak sensitif menurut gue ya kan. Sekali lagi, gue cuma nge-share doang ini, berbagi sedikit informasi yang gue tahu tanpa gue merasa lebih tahu dari kalian atau lebih mengerti dari kalian. Kita diskusi aja bareng-bareng ya. Sedep ya. Jadi disclaimer dulu nih, ntar gue dikata, wah ini masuk tahu gitu. Jangan ya. Kita berbagi aja. Kalau teman-teman gak sependapat nih dengan tayangan ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, bang, menurut gue mah ini bang, gitu. Karena tiap-tiap orang punya pandangan atau pendapat yang berbeda. Hal yang mau gue bahas, bener banget sesuai thumbnail, mengenai Vespa kontes. Apa ya yang enak ya? Vespa kontes atau penjurian? Ya kurang lebih itulah. Jadi ada beberapa tahapan dulu nih kalau masalah kita ngobrolin tentang penjurian Vespa. Yang pertama-tama, apa aja nih bang? Pertanyaan nih kan. Ini kan video ini lahir dari beberapa pertanyaan teman-teman nih yang masuk ke gue gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada teman, bang bahas ini bang, bahas itu bang, itu gue sortir. Nah kira-kira pembahasan apa nih yang menarik, itu gue akan up gitu. Dan ini juga sebenarnya mungkin banyak yang pengen nanya ini gitu juga ya, kegelisahan ini gitu. Nah langsung aja kita masuk ke topiknya. Kita seruput sekali lagi dulu biar cihuy. Pertanyaannya yang masuk ke gue, bang, Vespa gue bisa masuk ke kontes gak bang? Bang, Vespa gue bisa dikontesin gak bang? Bang, boleh gak gue ikut kontes gitu? Sebenarnya gini, lo mau ikut kontes nih, Vespa lo sumpama lo kira-kira nih kan udah ngeliat, udah tahu nih Vespa-Vespa yang lain yang di kontes gitu ya, lo ke kontes dulu udah lihat, oh ya kayak gitu. Nah lo kan bisa nakar nih, kalau kira-kira kayaknya Vespa gue mah kurang nih gitu ya, di situ lo udah pasti tahu nih, lo siapin mental ini, karena ini mental ya kan, lo pasti akan kayaknya telap gue di telap pas agak menang nih, lo telap nih. Cuman kalau lo mau, bang boleh masuk gak? Boleh masuk, ke daftar ya kan, lo daftar. Cuman lo siap kalah kagak gitu. Kalau siap menang mah gampang ya kan, Vespa gue pasti menang nih. Itu justru yang lo mau kontes, lo siap menang. Nah itu biasanya yang lo nyiapin gak nih mental lo berani kalah. Karena apa? Pas di kontestasi itu nanti kan pada ngumpul semua tuh. Vespa-Vespa yang tadinya ngejongkrok di dalam, yang tadinya tersembunyi, tiba-tiba nongol, tiba-tiba cihuy, ngalahin Vespa lo yang lo merasa udah paling cakep, ya kan? Nyata lo kalah. Lo mentalnya siap nggak lo? Berani nggak lo kalah? Itu kalau kata gue. Karena kebanyakan kagak semua orang tuh bermentalnya siap menang, tapi kagak berani kalah. Itu akhirnya itu yang nanti timbulnya komplain. Padahal biasanya pada saat awal registrasi atau pendaftaran kontestasi ini, biasanya itu umumnya udah ada tuh dikasih tahu ya, keputusan juri mutlak tidak bisa diganggu gugat gitu. Sebelum kita panjang lebar ke sono, kita runut-runut dari awal. Pertanyaan tadi, bang, Vespa gue bisa masuk kontes nggak sih? Boleh ikut kontes nggak? Boleh. Yang penting lo bayar. Kalau lo kagak bayar, lo masuk kontes diomelin sama yang jaga, ya kagak? Ngapain lo Vespa lo taruh di sini? Ya kan? Lo bayar dulu. Atau lo diminta. Minta itu biasanya buat eksebisi, ya kan? Buat eksebisi Vespa lo cihuy ini, buat eksebisi dari Vespa lo langka. Buat eksebisi gitu. Eksebisi sama kontes beda ya. Kalau kontes itu diadu, ya kan? Kalau burung tuh digantang ya, digantang dijejerin gitu.
Ini diadu nih Vespa lo nih, Vespa orisinil lo atau restorasi lo diadu, nanti compare dan dibanding mana yang tercihui, mana yang paling itu yang jadi juaranya. Jadi boleh nggak? Boleh, tapi biasanya sepengetahuan gue ya itu panitia punya kriteria-kriteria dan pastinya ada kelas-kelasnya. Kelasnya diantaranya ya, mungkin teman-teman bisa nambahin di sini. Ada kelas orisinilan, ya kan? Ada kelas restorasi orisinil, ada kelas restorasi good looking, ya kan? Ada kelas custom, atau mungkin ada bikin sendiri kelas racing gitu, bisa jadi. Nah itu nanti di sub-sub lagi, yang kelas 50-an, 60-an, 70-an, 90-an gitu. Atau kelas kalau dia lebih skupnya lebih luas, dia akan bikin kelas Matic. Matic kelas sendiri tentunya, nggak bisa dibandingin campur dengan klasik gitu teman-teman. Jadi bisa ya, nih jawab pertanyaan teman-teman yang bisa nggak bang, gue ikut tes bisa gitu. Nah terus yang paling menarik di sini nih juri, ya kan, karena hal vital dalam kontes nih segala macam. Waduh, ini ada tukang getuk nih kayaknya. Lewat kagak nih? Oke, dia berhenti lagi. Ntar begitu kesini dia kencang, bukan apa-apa, kena copyright. Gitu. Sambil tuh, bener kan? Oke, lanjut teman-teman. Sekarang pertanyaan soal juri. Bang, siapa aja sih yang bisa atau boleh? Bukan, kalau boleh tuh ya tergantung yang panitianya ya. Maksudnya nih bisa jadi juri atau dipilih biasa jadi juri. Umumnya ya, umumnya. Ini menurut gue ya, menurut gue. Sekarang ada suara pesawat lagi. Emang kita nih kan areanya nih di BSD teman-teman. Bandara sonoan dikit, pasti garansi itu masuknya BSD. Kita sambil coyen ya, ambil smoke ya. Tapi jangan diteru nih kayak gini nih, kagak baik. Ini biar lebih chill out, lebih santai. Karena gue khawatir pembahasan ini sensitif kali ya, enggak juga ya. Ya pokoknya gue cuma nyampein doang. Jadi kalau beda-beda pendapat ya mohon dimaklumin, mohon dimaafin. Teman-teman kalau nggak sepakat tulis aja di kolom komentar, sesimpel itu kan. Nanti kan berarti jadi masukan buat gue pribadi ya kan, dan buat penonton. Kalau menurut gue yang cihu ini buat jadi juri itu menurut gue pertama tuh kolektor. Kenapa kolektor? Walaupun nggak semua ya, sekali lagi nggak semua, karena kadang-kadang orang cuma ngolek doang, ya kan, cuma ngumpulin doang. Kolektor layak jadi juri karena apa? Untuk dia mengkoleksi bendanya nih, barangnya, unitnya, dia pasti akan menilai sebuah belanjaannya nih atau barangnya, dia akan tahu kan, minimal dia cari tahu. Jadi paling enggak dia punya pengetahuan akan itu, ya kan. Walaupun mungkin dia nih dibantu nih sama orang, jadi dia cuman bahasa kasarnya menang punya duit doang, ya kan. Dia gue beli nih, bagus nggak bagus gitu. Jadi dia nggak bisa membedakan juga. Ada yang kayak begitu. Tapi beberapa kolektor yang gue temuin itu ada yang paham. Justru gue nih dapat ilmu, dapat ngerti bisa ini tuh karena gue berteman nih sama kolektor-kolektor ini. Jadi dia paham, dia nggak sekedar punya duit beli terus naruh barang orisinil segitu terus dia nggak tahu. Enggak, ini kolektor yang dia tahu ya, yang dia tahu, yang ngerti gitu. Jadi dia paham nih, oh ini yang orisinil kayak gini man, ini gue punya belajar tuh kayak gitu tuh, gitu. Dan untuk zaman dulu geser cerita sedikit ya, buat sharing pengalaman. Dan zaman dulu tuh nggak mudah loh untuk nemuin kolektor yang ya, nemuin kolektor yang mau
berbagi. Karena umumnya mereka ini kan orang berduit ya, orang kaya kalau bahasa gue. Jadi bukannya dia sombong, bukannya apa, kan dia waktunya sempit, waktunya terbatas. Akhirnya susah nih ditemuin gitu. Sementara ditemuin cuma buat ngobrol-ngobrol kayak begitu doang. Kagak ada manfaatnya mungkin. Jadi kayak gitu susah. Jadi kalau lo dapet yang kolektor yang waktunya ada terus mau ngeladenin lo, wah cihuy bener tuh waktu itu. Lo istimewa banget dah tuh. Dan itu gak sembarangan dan perlu masuk, perlu pintu lo. Gitu, perlu ada yang ngajakin. Itu beda sama sekarang kan gampang banget, mudah lo tinggal DM gitu. Walaupun gak mudah juga sekarang, kalau basicnya orang yang kagak mau dia akan susah ditemuin. Oke, melanjut lagi. Itu yang pertama, kolektor menurut gue. Yang kedua maklar. Maklar juga kudu tahu tuh biasanya. Maklar kita jadiin satu aja kali ya, sama pedagang. Jadi satu apa kagak? Karena gini, pedagang bisa jadi maklar, maklar belum tentu jadi pedagang gitu. Maklar tuh bisa jadi lu cuma merantarain doang gitu. Tapi seharusnya menurut gue sih maklar yang baik gitu ya, maklar yang bertanggung jawab, dia juga kudu tahu tuh tentang barang yang dimaklarinnya. Lah kalau lu kagak tahu barang yang dimaklarinnya, terus ngasih ke bos lo nih semua mah, terus ternyata kagak sesuai, kan lo tensin, kualitas lo diragukan dong sama bos lo, ya enggak? Kenapa gue bilang dia belum tentu pedagang? Karena bisa jadi dia memang jualannya modal apa ya? Kalau bacot kasar ya, maksudnya apa ya? Gue sekarang harus ngomong modal bacot doang gitu, bukan? Maksudnya gue juga sama maklar, gue juga. Kalau dulu bahasanya bukan maklar, calo. Menurut gue dia harus tahu nih maklar. Jadi dia tahu nih barang cihuy. Pertama kan dia tahu, dia ngeliat dulu, barang cihuy nih. Baru dia punya, wah ada bos gue nih. Kan dia bosnya nggak cuma satu, pasti biasanya ada beberapa. Ada buat nawarin kayak ini, nawarin kayak ini. Kan dia pasti tahu barang dulu. Cuma nih gue nih jadi bos ya kan. Terus gue ditawarin, bos udah pantas belum gue? Bos Eman, ada barang nih. Gimana ya? Nih, bagus kagak? Nah, si maklar ini kan harus tahu. Bagus bos, orisinil nggak? Orisinil, atau dari mana dia kalau nggak orisinil? Gitu. Pedagang, ini rokok susah bener dinyalainnya. Nggak boleh ngerokok kali gue ya. Siapa lagi? Pedagang. Pedagang Vespa itu dia wajib kudu tahu dagangannya. Iya enggak? Nah lu dagang Vespa, lu kagak tahu buat yang didaganginnya, kan kagak mungkin. Lu pasti tahu, oh ini orisinil nih. Karena apa? Lu pedagang Vespa kudu tahu untuk mengupgrade jualannya mencapai harga yang maksimal, yang cihuy, atau bisa ngebeli murah dagangan yang pengen dibeli, ya kan? Kalau lo kagak tahu, pedagang kagak tahu ilmunya, dia mau beli sama yang jual dibilang ori-ori doang, nggak taunya nggak ori, kan kejeblos pedagang itu, ya enggak? Makanya menurut gue pedagang bisa atau layak tuh jadi kontes Vespa, jadi juri gitu. Siapa lagi? Nah, dulu sih itu umumnya ya. Dulu kan zaman dulu tuh belum ada selebritas gitulah, maksudnya sekarang kan influencer gitu, YouTuber gitu. Paling dulu orang ngetop siapa gitu. Nah, itu biasanya juri dari luar. Juri dari luar ini bisa jadi kalangan pejabat, bisa jadi kalangan artis, bisa jadi selebritis lah, pokoknya kayak gitu, orang-orang terkenal lah gitu ya. Kenapa? Kok bang bisa? Kan dia nggak ngerti Vespa. Nah, ini buat nilai jual panitia event gitu. Nah, event itu kan perlu dana. Nah, dana masuknya dari mana? Biasanya kan dari satu sponsor diantaranya. Kemudian
dari tiket masuk. Nah kalau banyak yang masuk berarti kan banyak pemasukan. Nah untuk menarik massa datang ke acara itu kan biasanya perlu figur-figur ngetop, figur-figur yang menarik gitu buat menyedot masa itu. Taruh kata, bang tapi kan itu eventnya gratis. Nah gratis itu kan ada sponsor. Sponsor itu kan akan seneng kalau banyak yang datang. Kalau dia banyak yang datang, kan banyak yang lihat produknya atau segala macam. Kayak gitu dah pokoknya dah. Jadi melebar kemana-mana ini ya. Tapi itu garis besarnya. Jadi bang kok dia dijadiin juri, dia kan nggak ngerti Vespa. Dia bukan masalah pengertian Vespanya atau gimana, dia cuma buat narik nih gitu. Nah dia nanti akan menilai dari tampilan-tampilannya aja. Nanti dia akan diskusi dengan juri yang lain. Nah biasanya kalau menurut gue nih minimalnya juri itu ya, kalau kata gue mah harus ada 3 jurinya. Kenapa harus ada 3? Itu baik dari juri luar umpama biar netral, juri dari dalam, juri dari dalam itu mungkin bisa jadi tokoh Vespa atau orang di daerah situ tuh, pejabat siapa yang di daerah situ gitu, yang figurnya lah gitu, orang dalamnya situ. Nah kenapa 3? Jadi saat umpama gue nih juri A, penilaian gue begini nih, nih juri B penilaiannya begini, kagak sepaham nih. Wah menurut gue mau begini, menurut gue begitu. Ini kalau kagak ada penengahnya, kecot. Siapa yang menang, yang mau dimenangin? Makanya harus ada juri penengah nih, buat compare diskusi atau compare nilai. Sumpama gini, gue nilai A ini 5 nih, Vespa ini gue nilai 5. Lo nilai berapa? 5. Juri yang satu sama. Nah juri yang satu ini mungkin dia ngasih 5 juga, tapi kan gak mungkin kedua-duanya. Dia pasti akan ke salah satu. Nah itu yang akan membuat enak dalam penilaian itu. Nah biar asik, mungkin teman-teman ada yang mau ngasih masukan nih, jadi kita enak nih diskusi. Gua ini bikin konten sendirian ini loh, sendirian ini gue naruh tripod, main handphone, mengobrol sendiri. Makanya sambil teman ngeteh nih, biar loncer. Agak pakai teks lagi gue, agak pakai tulisan-tulisan skrip, gue mah langsung bacot aja. Nah menurut teman-teman siapa lagi nih selain dari orang-orang yang gue sebutin tadi, kolektor, makelar Vespa tentunya, pedagang Vespa, sama apa bahasanya influencer atau tokoh lah, entah itu tokoh masyarakat atau entah tokoh apa buat itu. Oh ada satu lagi teman-teman, ini pilihan favorit, juri favorit itu adalah peserta yang datang. Jadi lo terlibat tuh jadi juri itu. Jadi lo datang nih. Ini pilihan pemirsa. Pemilihan yang datang. Jadi juri itu lo bisa jadi juri nih, walaupun lo kagak paham gitu. Lo cuma ngeliat, ini cakep nih gitu. Maunya pilihannya mana gitu. Itu subjektif. Bisa jadi teman-teman lo yang masuk situ biar menangin lo. Tapi itu diadain biasanya biar bikin rame juga tuh, ya kan, biar bikin rame, terus biar bikin yang datang ikut terlibat, jadi seru, biar makin seru gitu. Jadi nggak diserahin aja ke para juri yang udah ada. Biasanya itu kelasnya favorit pemilihan yang datang gitulah. Itu apa namanya, jurinya tuh, ngobrolin soal juri. Nah yang menarik lagi adalah yang perlu kita obrolin dalam kontestisasi Vespa ini, itu kelas. Nah ini juga agak sensitif gini ya. Kalau yang mau ikut kontes banyak, panitia agak terlalu keder lah menurut gue. Kenapa? Karena begitu dia banyak nih yang mau ikut kontes, panitia akan gampang, maksudnya dia bukan gampang ya, maksudnya panitia akan menseleksinya enak, banyak soalnya. Wah ini oke, dia punya kriteria kan, ini oke, belum masuk, tinggal memenuhi slot aja. Sumpama dia slotnya kan kapasitas tempat juga dong ya. Sumpama yang originalan cuman bisa masuk
20 atau 25 gitu lah. Pokoknya dibatasin lah ya. Udah masuk nih. Berarti kan ada yang nggak memenuhi kualifikasi, walaupun orisinil juga nggak masuk inilah gitu. Nah, yang restorasi ada berapa? Enak ada pilihan gitu. Permasalahannya kalau dia udah bikin kelas yang ikut sedikit. Nah, itu dia. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Akhirnya dijadiin satu. Kelas orisinil dijadiin satu sama kelas restorasi. Sering kayak gitu tuh. Contohnya bagian yang Vespa gocapan. Karena kan jarang unitnya. Dia buka kelas gocapan, ditaruh di kelas yang sama tapi berbeda, jadi nggak apple to apple bandinginnya. Ini nanti akan menimbulkan kekecotan. Iya dong, kok kecot bang? Iya kecot, karena apa? Dia udah beda nih, lu bandingin apel sama jeruk, ya kan? Akhirnya yang satu begitu kalah, akhirnya merasa tua. Kan gue tua, gue harusnya menang dong gini-gini. Padahal ada beberapa penilaian, jadi juri itu kan menilai berdasarkan kertas, ya kan? Kalau dia nggak apple to apple, terus di kertas ternyata yang memenuhi yang ada contrengan, yang ada nilainya itu di 60-an, kan akan telap. Apa telap? Akan kalah, akhirnya akan timbul komplain gitu. Nah, itu urusan panitia ada tuh ya. Kalau tidak memenuhi kuota gitu akan ditiadakan atau tetap diadakan. Biasanya sih umumnya kalau nggak memenuhi kuota gitu, nggak memenuhi dari kontes, karena kan event itu juga kan pengen rame. Cuma wah gocapannya jadi nggak ada, jadi nggak seru cuy, jadi nggak ada pandangan, jadi nggak ada penglihatan. Sementara orang datang ke event kan pengen seger, pengen lihat. Apalagi orang model-model kayak gue pengen belajar gitu, pengen ngeliat Vespa Cihuy yang dipejeng, pengen belajar dari Vespa yang ditaruh gitu kan. Ya, kalau kagak ada kagak seru. Nah biasanya itu dipanggil dulu tuh, ini gimana nih nggak ada kelasnya nggak ada, lo mau nggak diikut sertakan gini, biasanya kayak gitu. Walaupun itu jadi nggak apple to apple menurut gue ya. Jadi itu belakang layar lebih complicated lagi. Terus apa lagi pertanyaannya yang pengen ditanya dalam kontestasi ini? Oh ya, gue ditanya gini nih, bang, ini sekali lagi agak sensitif ya, dan gue nggak bermaksud tahu atau lebih tahu dari kalian. Bang, sekarang kan banyak nih masuk Vespa luar. Kalau di compare, sementara orisinil, kalau di compare sama endemik, Bang Eman pilih yang mana? Ini pertanyaan dilematik ya. Maksudnya kalau gue menangin yang impor nih, ya kan? Ya teman-teman tahu lah kayak JDM, Jepang market, Taiwan market, atau yang dari Italia langsung terus segala macam. Kalau teman-teman gue dari secara orisinil unit, mungkin yang diimpor lebih Cihuy ya. Tapi kalau dari historis, ya kan kita ngeliat dari historis, dia endemik. Kalau gue sih pilih endemik. Kenapa gue pilih endemik? Karena gini, cuacanya beda cuy, cuaca beda. Sono di sini tropis, sono Eropa. Ya ada musim-musim begitulah ya, dingin segala macem. Cuacanya aja udah beda, perawatannya beda, segala macam beda lah intinya lah. Endemik tuh dengan cuaca yang kita kayak begini nih, ini lebih sulit menurut gua untuk memelihara menurut gue. Kalau salah koreksi deh, correct me if I'm wrong. Menurut gue endemik lebih punya nilai historis, baik dalam penyuratannya, BPKB, STNK. Kalau impor, lo asal punya duit aja men, lo bisa narik, lo beli, lo tarik tuh masuk sini, walaupun itu susah ya, nggak segampang itu juga gitu ya. Kalau menurut gue sih, menurut gue sekali lagi ya, bakal eksibisi aja yang impor-impor itu buat apa namanya, knowledge, nambah pengetahuan, buat eksibisi. Kalau diikuti di kontes ya
akhirnya timbul gitu orang pertanyaan begitu nih dimenangan, karena gini, juri kan ngelihat, dia nggak akan ngelihat ini NP ini apa gitu. Walaupun seharusnya sih kalau menurut gue ya, memang sih waktu dikontesin itu kagak ditunjukin kan, nggak ada tuh suratnya BPKB-nya segala macam gitu. Yang ditunjukin kan unitnya. Tapi mestinya begitu masuk skrut kan ditanya, suratnya ada nggak, sesuai nggak. Kalau menurut gue itu bisa jadi nilai tambah dalam penilaian. Gitu. Nah saat dia nggak ada suratnya, nggak ada papernya, berarti kan udah menurut gue mengurangi satu nilai. Lah iya dong. Sekarang nih Vespa nih sumpah, nggak usah yang ribet-ribet nih, Vespa apa super aja lah, gampang gue ininya. Soalnya gue super banget. Itu Vespa super, original cat. Ini Vespa super, original cat. Yang satu kinclong banget, yang satu kagak ada suratnya. Menurut gua kan bisa tambahin dong nilainya. Walaupun akhirnya kalah juga nih sama yang ini. Kan ada beberapa nilai-nilai lain. Gitu. Karena bisa jadi nih Vespanya ini nos nih. Dia belum dikeluarin suratnya. ada juga kayak gitu. Nah ntar kalau ketemu yang kayak gitu gimana bang? Nah kalau dia datang lagi, masalahnya dia mau ngeluarin kagak nih yang punya nos-nos. Jadi kok apple to apple gitu. Jadi ini ada nos. Dari 3 nos ini mana yang paling nos gitu. Kalau dia udah nos, yang lain enggak, udah pasti telak loh. Udah pasti telak. Makanya ada satu atau beberapa unit Vespa yang nos, dia cuma ikut 1, 2, 3 kali, selanjutnya ya sebaiknya gak usah ikut karena percuma, lo akan menang aja. Kasihan yang lain, nggak berkembang, nggak apa. Vespa lain lagi pada ngedon duluan. Jadi kalau Vespa udah kayak gitu mendingan eksebisi deh. Kalau kata gue gitu. Sekali ikut, 2 kali ikut boleh udah menang, 3 kali udah maksimal dah tuh. Gitu. Lewat dari itu lo eksebisi aja, lo taro apalagi di tempat yang sama ya. Lo taruh tuh trofinya tuh 3 tuh gitu. Kalau menurut gue gitu. Nah, kembali ke Vespa luar, Vespa apa namanya? Impor. Sumpama ada Vespa nih jenis tertentu masuk nih. Nah ini masuk nih pertanyaan nih dari seorang temen, bang ini ada Vespa, nggak usah sebut jenisnya, karena kalau sebut jenisnya nanti orang tahu lagi eventnya apa, ntar gue lagi disalahin, wah emang so tahu, gue paling males yang kayak gitu. Ini ada Vespa nih, jadi impor, langka nih, di sini kagak ada nih. Masuk di compare, diikut juri di kelas yang sama yang lain, otomatis dia menang karena langka. Tapi dia kagak masuk nih di Indonesia nih. Vespa jenis ini kagak masuk di Indonesia, dia pasti menang. Nah makanya perlunya jurinya tuh 3 tuh minimal. Jadi yang ini menang mana. Kalau jurinya menangin 3-3-nya dimenangin sama, enggak bang itu orisinil itu. Nah dari luar itu balik ke mindset. Mungkin kalau ada gue salah satu juri di situ, gue bilang, gue tetap prefer ke endemik. Karena endemik itu kenapa gue bukan yang ngotot ya. Kenapa gue dulu biar santuy. Endemik itu menurut gue lebih historisnya tuh lebih dapet. Di sana ada historisnya tapi lu cuma tarik doang. Ceritanya tuh lo cuma cerita lo narik doang dari luar kemari dan segala susahnya apa enggaknya gitu ya. Tapi intinya lo narik doang dah kemari udah gitu. Walaupun di sana juga punya cerita mungkin ya, tapi kalau yang lo di dalam nih di negeri sendiri itu menurut gua punya kisah sendiri. Mungkin dia entah dia ada historisnya lah, menurut gua yang lebih ini, menurut gua endemik gitu ya, karena suratnya juga asli Indonesia segala macam. Gitu kalau menurut gue. Nah kalau jurinya 3 kan bisa compare nih, walaupun nanti akan kalah ya yang menang dari itu. Nah nanti akan publik yang menilai gitu, publik yang akan menilai. Nah teman-teman juga boleh menurut teman-teman gimana nih, ini menarik banget soalnya. Tapi sekali lagi gue nggak menyebutin spesifik unitnya gitu ya, dan ini kejadian soalnya di event. Gue nggak tahu event apa nih, teman gue cerita nanya ke gue, ya itu tadi ada Vespa luar masuk ke sini ikut event di compare, terus dia menang karena langka doang bang, tapi dia nggak endemik menurut Bang Iman gimana? Tapi Vespa itu nggak masuk ya, bukan jenis yang masuk di
Indonesia gitu. Nah mungkin teman-teman punya beda pendapat. Kalau gue sih tetap endemik harusnya. Dan kalau yang kayak begitu harusnya kontes aja, eksebisi aja gitu. Atau mungkin mungkin bisa dibuatkan kelas buat impor gitu, kelas impor. Berani nggak tuh JDM yang Taiwanan atau impor yang dari lain, kelas impor, berani nggak tuh dibikin kayak begitu gitu, dipisah gitu. Atau yang khusus endemik, jadi dipisahin lagi gitu. Ini kan wacana ya kan, siapa tahu ada event yang kayak begitu gitu. Walaupun teman-teman, masalahnya kan gini, kenapa ini perlu udah dari sekarang perlu di edukasi teman-teman, karena nggak semuanya tahu loh. Dia udah masuk, yang orang-orang tertentu aja yang tahu. Oh ini mah impor dari luar nih. Maksudnya impor dari luar tuh maksudnya bukan endemik nih. Oh ini endemik gitu. Nggak semua orang loh. Yang baru-baru, adik-adik kita, teman-teman yang baru ini kan dia kadang nggak tahu. Dia tuh wah, wismanya cakep banget, cihuy banget. Dia belum ada pengertiannya bahwasanya oh ini endemik, ini enggak. Jadi dia taunya oke aja tuh gitu. Nah itu kan jadi nggak tahu. Adik-adik kita yang baru main ini kan taunya Vespa aja gitu. Sementara kita bermain di barang tua nih, yang otomatis historis. Jadi ini barang tua itu yang bikin dia klasik, antik itu kan rentetan sejarahnya nih, rentetan ceritanya. Ya kan? Itu sih menurut gue sih itu ya. Terus apa lagi nih yang pengen dibahas untuk penjurian ya? Karena penjurian ini juga seringkali ini jadi perdebatan. Oh ada lagi yang tanya. Ini kalau agak lompat-lompat tolong dipersori ya, karena sekali lagi gue nggak pakai skrip. Jadi gue cuman yang kadang-kadang yang inget nih, harus dicat. Emang harusnya ini ngobrol berdua nih, jadi ada yang nanya ya kan. Cuman ini lama gak gue bikin. Kalau gue nyari Tysonnya nih, nyari teman diskusinya begini, terus akhirnya gue putuskan udah sendiri aja. Ada lagi yang nanya gini nih, nanya apa? Ada lagi yang nanya, bang, sumpah nih bang, Vespa gue bang, udah manufacture nih, standar manufacture, restorasi udah manufacture banget, tapi kalah bang gue sama itu. Nah, kalah sama yang lain bang. Ini pernah nih ada kejadian kayak gitu. Nah, sebenarnya sih gini teman-teman, kalau kita kalah dalam penjurian gitu ya, terus kita nanyanya polite, santun, enak gitu ya, mungkin harus mendapat penjelasan gitu ya. Walaupun bisa jadi orang tidak menjelaskan karena kan keputusan juri mutlak kan. Ya udah, akhirnya lu cari pendapat dari luar, akhirnya jadi gosip, akhirnya jadi fitnah. Tapi kalau sebenarnya kalau lu nanyanya sopan, polite, lu bukan mendesak, lu gue pengen tahu alasan gue kalah apa, enggak. Tapi kalau gue cuma pengen tahu, gue pengen belajar biar gue bisa untuk berkembang lagi gue nih, kurangnya Vespa gue apa buat kebaikan gue. Kalau nanyanya enak, santun, enak pasti akan dijawab kok. Nah, jadi kadang-kadang gini, Vespa A itu udah standar manufacture ya. Jadi dia direstorasi sudah keluar dari pabrik, melek kayak begitu. Bahkan untuk catnya pun dia udah sampai sama loh, pakai Dana Gloss mungkin ya kan, nomornya juga sama ya kan. Mungkin yang lain nggak seitu gitu, mungkin pengecatannya dia pakai cat biasa aja, pakai cat oplosan mungkin ya enggak. Walaupun itu kembali ke teknik pengecatan ya, walaupun dioplos kembali ke teknik pengecatan, walaupun harga cat juga mempengaruhi, tapi kan the man behind the gun, tukang yang ngecatnya juga dia kalau dia jago ya gak, pemilihan pernis segala macam dan lain-lain lah gitulah mengenai soal cat ya kan. Bisa jadi yang itu menang. Nah, sekarang begini teman-teman, seorang juri itu kan dikasih form ya, dikasih form. Nah, form itu kan harus diisi.
yang dinilai berdasarkan diisi itu kan, diisian form. Trek. Ini Vespa yang manufaktur standar tidak dilengkapi dengan aksesoris. Ya kan? Aksesoris itu bisa jadi bumper, floor mat, kepet gitu kan, kepet tengah. Bukan floor mat, kepet air, ya kan? Terus crash bar, yang lain-lain gitu. Nah, yang satu lagi dilengkapin. Yang jadi masalah di form itu ada aksesoris sebagai penilaian. Otomatis yang satu lagi akan kalah. Karena apa? Dia tidak ada nih di dalam itunya aksesoris. Jadi saat di form, di compare, jepret. Ya kan? Yang ini A nggak ada, bumpernya kagak ada, crash barnya kagak ada, dopnya kagak ada, gitu. Yang lain-lainnya pelengkapnya nggak ada. Akhirnya kan dia kehilangan nilai. Itu sih sebenarnya. Gitu. Walaupun dia akan bilang lagi berargumen, argumen. Karena memberikan argumen itu memang paling enak ya. Dia akan berargumen, bang, dari pabriknya kan. Apalagi kalau balikin ke gue lagi, bang, menurut lo gimana? Waktu keluar dari pabrik dapat gak tuh aksesoris itu? Ya kagak nih. Itu kan opsional, tambahan. Ya kan waktu keluar di dealer itu tambahan, lo mau nambahin gak nih? Grace bar tambahan itu dimasukin gitu. Tapi kan ini kan form yang disiapkan oleh panitia, oleh penyelenggara. Ya ini nih yang harus nilai ini gitu. Jadi kalau lo nggak ada dan lo pada saat diskrut, ya kan, pada saat lo registrasi kan lo tanya yang dinilai apa aja gitu, yang dinilai ini, nah lo kan mestinya dinyiapin tuh, gitu. Jadi pasti punya lo ada menang di satu sisi, ada kalah di satu sisi. Apalagi, oh iya, bang, Vespa gua lebih tua, kok lebih kalah, kok kalah, Vespa gua lebih rare. Kok kalah sama itu? Itu dia mah fungsinya pengelasan lagi. Fungsinya kelas-kelas. Kalau ditaruh di kelas yang salah, ya kan, di kelas yang nggak tepat, nggak apple to apple, akhirnya jadi kayak begitu. Akhirnya jadi nggak siap, salah satu ada yang nggak siap kalah. Nah, ada nggak nih di form? Nah ini juga mungkin bukannya ngasih masukan ya, bukan yang ngasih sok tahu, yang enggak ada. Nah, kalau sampai terjadi kayak begitu, ada nggak nih di formnya nih disiapin? Kalau menurut gue sih remarks ya, remark. Jadi kalau dia nggak apple to apple nih, masuknya dalam kelas yang berbeda, dijeblosin dalam satu frame kelas, tapi dia nggak sama nih, itu menurut gue harus ada tambahan remarks. Jadi biar nggak kecewa. Jadi seumpama nih yang satu dia langka, whatever ini jenis Vespa-nya ya. Terus yang satu orisinil tapi dia memenuhi, dia nggak selangka yang itu, tapi dia memenuhi kolom penilaian. Men, yang dinilai sama juri itu kertas, men, yang dilaporin nanti ke panitia, nih hasil penilaian gue itu dari kertas itu, men. Itu jangan nanti pas dibagi trofi, Vespa gue kagak menang nih, udah rare, masa kalah yang unit ini sama ini. Akhirnya jurinya deh dibego-begoin, disalahin. Padahal juri hanya menjalankan formnya aja, dia ngisi nih, dia ngelihat unit lo, oh ini orisinil cat, ada poinnya dong, karena kan di situ ada pengecetan, mesin, engine, perintilannya orisinil apa enggak, aksesoris segala macam kan kayak gitu. Nah, yang ini yang rare, aksesoris kagak ada, cat kagak ori, pengen menang, ya kan? Cuman menang modal rare doang. Ya kalau lo pengen Vespa lo punya kelas, sebenarnya selain dikontesin ada, men. Ya kan sekarang kan di zaman medsos, sebenarnya menang atau juaranya Vespa lo itu ada di sini, brother. Ada di hati lo. Saat lo pajang
di pojokan ruang tamu jadi kembang garasi, lo bisa menikmatin itu tuh, ya kan? Walaupun cuman lo pandangin sambil ngopi atau sambil ngeteh, sambil rokokan, itu juara udah. Atau lo pakai riding Vespa Rare lo pakai speeding kenceng, atau lo nikmatin jalan pelan, hempasan angin, lo jalan jauh segala macam atau gimana, atau sekedar sun mori atau night ride dengan Vespa itu membawa lo kebahagiaan, itu juaranya. Menangnya di sini men, gitu. Lo cuma perlu pengakuan doang, lo nggak siap kalah berarti lo nggak berani kalah, lo cuma siap menang doang, berani menang, gitu. Jadi menjawab, bang ini rare ini, karena perbandingannya udah nggak apple to apple. Tapi kalau perbandingan apple to apple nih, dia restorasi kelasnya, ini dia yang rare. Itu bisa. Nah, untuk menengahinya gimana nih solusinya? Ini gue nggak bermaksud so tau ya, gue nggak bermaksud so tau, gue cuma sharing aja. Harusnya dikasih remark tuh, kalau kelasnya udah ngumplak begitu, dikasih remark, dikasih catatan. Dan itu kesepakatan ya dengan juri-juri yang lain, dengan pihak panitia khususnya penyelenggara. Jadi buat yang rare akan dapat semua tambahan berapa poin. Dia masuk loh rare gitu. Jadi fair enough. Jadi kalau bang, Vespa gua kan rare, dapat ada yang nilainya juga kok, ada nilainya nih, cuma Vespa lu kalah di sini gitu. Jadi itu menjawab, bang kenapa kok Vespa rare bisa kalah sama Vespa yang biasa? Karena Vespa biasa lengkap gitu, dan juri itu mengisi form memenangkannya berdasarkan lembar yang dikasih oleh panitia gitu. Jadi pertanggungjawabannya itu, pertanggungjawabannya di form ya, di ininya. Jadi mungkin kalau secara personal kayak gue gitu ya, gue atau secara yang pemiliknya, iyalah gue milih motor yang ini aja lah, karena motor ini kan lebih langka, lebih mahal gitu. Tapi kan nggak bisa dinilai dari itu juga. Buat apa ada formnya untuk terus dinilai ininya, bautnya, ininya kalau ternyata cuman kalah sama rare. Itu sih menurut pendapat gue ya. Teman-teman yang berbeda boleh tulis di kolom komentar, ini biar jadi pembahasan yang menarik buat nambah pengetahuan juga buat gue. Itu. Terus apa lagi? Banyak hal sih sebenarnya ya teman-teman ya untuk mengenai penjurian ini. Yang pasti biasanya dalam penjurian ini kenapa teman-teman pada pengen ikut? Nah ini juga menarik nih, bang ngapain sih bang orang ikut-ikut kontes gitu? Satu teman-teman, dengan lo, gue suka diomelin kalau pakai bahasa dengan lo gitu kayak nggak. Padahal itu memang colokan kita ya, kita berarti kayak aku udah akrab gitu. Nih kalau kalian nih ikut kontes, yang pertama lo secara nggak lo lagi kan, kalian secara nggak langsung itu support acara itu, support event itu. Ya kan, lo kok support event itu bang? Iyalah, lo ngeramein, lo dengan lo naruh Vespa lo di situ, lo ngeramein event itu, jadi ada isinya nih, jadi berwarna, ada Vespa lo, ya kan? Apalagi kalau Vespa lo cihuy, itu kan akan nambah, jadi kontak mata, obat mata nih buat yang datang. Udah bayar, apalagi kalau bayar ya, atau dia udah datang jauh-jauh, dia ngeliat ada Vespa cakep nih, siapa punya lo gitu. Itu satu. Kedua, kalian kan biasanya registrasi. Nah registrasi itu kan bayar itu kan buat bergeraknya per eventan itu, ya kan. Bayar itu kan nanti bisa buat tempatnya atau apa gitu. Jadi kalau lo kontes, lo ikut, lo secara nggak langsung ikut support. Keduanya, nah ini penting, dengan lo dikontesin, publik jadi tahu kalau ada Vespa cihuy ini yang nongol. Vespa cihuy itu siapa? Vespa lo. Siapa tahu lo lagi, udahlah nggak apa-apa lah ya. Siapa tahu mau dijual, atau siapa tahu ada yang demen, siapa tahu ada yang berminat, kan? Jadi secara nggak langsung lo dapet publisitasnya di event itu, gitu. Nah, yang ketiga apa? Ini saat Vespa kalian menjadi juara, itu biasanya punya nilai lebih. Iya dong.
udah ikut kontes, apalagi jauh, apalagi eventnya event berkelas nasional lah gitu, ya gak? Juara, ya kan? Pasti akan bangga dalam penjualan juga seumpama, ya kan? Juara 1 di event anu, ya kan? Juara ini di event ini, gitu. Itu pengaruh. Dan apalagi kalau itu restorasi, itu kalian gak cuma ngangkat Vespa kalian aja nih, tapi ngangkat buildersnya, ngangkat bengkel restorasinya, gitu. Itu banyak membawa dampak, men. Pasti akan tanya, lo restorasi di mana? Di garage anu, ya kan? Di bengkel anu, tuh. Lo gimana nggak bawa roda perekonomian tuh cuma gara-gara lo ituin doang, gara-gara lo ikut kontes, sederhana itu. Gitu. Nah mungkin teman-teman ada lagi yang mau nambahin benefitnya kalau ikut kontes tuh apalagi gitu, biar seru nih kolom komentarnya nih, apalagi nih kira-kira. Cuman teman-teman yang perlu gua sampaikan, ya kan, buat teman-teman yang mau ikut Vespanya dikontesin atau yang mau ikut kontes Vespa itu, kalau menurut gua jadiin ajang asik-asikan aja, ajang seru-seruan aja, biar rame acara, biar rame daerahnya, biar seru yang nonton, ya kan. Jangan terlalu serius dalam hobi, karena bisa sakit gigi. Maksud gue, have fun aja gitu dengan hobi lo. Kalau lo kalah, ya udah, berarti lo gak cocok nih di penjurian itu, gitu. Lo bisa coba lagi di penjurian yang lain, gitu. Kalau lo ingin protes, lo gak berkenan, lo simak dulu yang menangnya kayak gimana. Kalau yang menangnya lebih parah banget dari yang lo gitu ya, kalau beda-beda tipis udah lo legowo aja. Karena apa? Karena jurinya mungkin ada yang berpihak sama lo, ada yang enggak gitu. Tapi kalau dia parah banget, kalau lo harus komplain, kalau lo harus merasa menyampaikan ketidakpuasan terhadap penjurian, sampaikan dengan elegan dan santun. Kalau bisa halus lah gitulah, gimana lah ininya gitu. Dan gak usah nge-push juga, karena keputusan juri itu mutlak. Nah lo mungkin bisa buktiinnya dengan ikut event yang lain dan menjadi juara di tempat yang lain. Biar publik yang akan menilai, biar publik yang akan menjudge gitu. Jadi lo gak perlu ikut-ikutan menjudge, lo ikut cuma buat ramein dan lo menongolin unit kesayangan lo gitu. Karena seperti yang tadi udah gue bilang, kemenangan sejati itu ada di sini, men, bukan di kontes, ada di sini, ya kan. Dan tahu harga Vespa lo jadi seberapa value-nya itu pada saat dijual. Jadi Vespa lo secihui apapun, lo tahu nominalnya itu kalau pas laku, men. Kalau sekarang udah ditawar segini, lo belum lepas, kagak ada harganya Vespa lo. Kalau udah dilepas keluar harga baru tuh, iya gak? Keluar harga jadi duit baru tuh, Vespa mahal. Kalau Vespa lo belum dijual, bener gak? Kalau Vespa lo belum dijual, udah ditawar segini nih, udah ditawar, sumpama udah ditawar 100 juta, udah ditawar 200 juta, udah ada belum duitnya? Belum, men. Kalau Vespa lo udah ada, nih Vespa gua mahal, udah ditawar segini nih duitnya, baru tuh jadi Vespa mahal dah tuh. Itu. Sorry bercanda ya, buat yang punya Vespa mahal, sorry. I'm just kidding. Oke teman-teman, segitu aja. Ini kayaknya bakal panjang banget. Gue sekali lagi nggak pakai skrip, jadi mungkin agak loncat-loncat gitu. Kalau teman-teman ada masih yang pengen ditanyain, kita buka kolom pertanyaan ya. Pertanyaan, gue akan tanya, gue akan jawab yang bisa gue jawab. Kalau agak sensitif, langsung aja DM ke IG gue, Eman Vigano ya IG-nya, atau IG Garasi juga nggak apa-apa, ntar akan di refer ke gue gitu. Karena ada beberapa hal yang mungkin yang sensitif ya, yang nggak mungkin bisa dibahas, diutarakan, digamblang di
media sosial gitu. Ada yang lebih enak dibahas di DM atau mungkin sambil ngopi, sambil duduk di Rasti Garasi kita ngobrol-ngobrol gitu. Yang pasti ini masih akan ada pembahasan lagi mengenai penjurian Vespa atau Vespa kontes ya, mungkin judulnya Vespa kontes gitu. Itu masih ada lagi yang akan dibahas. Yang pasti gue akan menghadirkan narasumber yang mungkin lebih kompeten dari gue, ya kan, untuk ngebahas masalah ini. Biar apa nih tujuannya? Tujuannya biar ada benang merah nih, ada benang merah. Kalau gue bilang standarisasi juga agak terlalu tinggian ya kayaknya ya, karena tiap daerah, tiap event tentu punya standar yang dipegang teguh sama mereka. Enggak, standar gue begini gitu. Tapi mungkin ada mungkin bisa rujukan atau acuan nih dari teman-teman yang mau bikin event, yang bener tuh kayak gimana sih, yang enak tuh kayak gimana sih gitu. Nah, mudah-mudahan juga video singkat gue ini bisa mewakili nih. Jadi oh iya tuh bang, bahas itu dong bang, kayak gitu. Dan mungkin teman-teman yang lebih ahli, yang lebih senior dari gua, yang lebih sepuh, yang lebih paham, enggak man, yang bener tuh begini man, enggak man, gini, mungkin bisa ikut bersumbang suara biar adik-adik kita ini yang nonton, khususnya yang baru bermain Vespa, dapat pengetahuan nih tentang kontestisasi Vespa gitu. Karena tentunya tiap tahun penilaian semakin berkembang kan. Kalau zaman dulu nggak sampai detil-detil sampai baut gitu, dihitung satu-satu segala macam ya kan, ininya dihitung macam-macam. Mungkin sekarang jadi ada gitu kan. Dan terus perkembangan aksesoris atau part reproan juga sekarang semakin canggih gitu. Dan tentunya juri juga akan bekerja ekstra lebih keras ya, lebih kuat gitu. Karena antara yang orisinil dan yang reproduksi pabrikan udah mendekati perfect gitu, mendekati sama, dan itu akan tentunya menjadi sebuah kepusingan tersendiri buat juri. Jadi mungkin ada diskusi yang lebih capable ketimbang obrolan santai Rasti Garasi kayak begini, ya kan? Ditunggu aja buat teman-teman, pantengin terus YouTube Rasti Garasi, akan ada pembahasan mengenai Vespa kontes di episode yang lain. Yang belum subscribe, tombol loncengnya ya. Jangan aja lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano di Rasti Garasi. Ciao.